Selamat pagi, Jess. Luar biasa. Walaupun akun saya di-stun sama Tok, dibana sama Tok, itu yang Pandora the Transformer, ya, yang racikan Macin, racikan leluhur, followernya 63.000, dibana sama Tok, nggak apa-apa. Saya buat di sini aja, ya, selalu dan terus mengedukasi untuk membawa kesejahteraan bagi banyak orang. Sehat bersama dengan racikan Macin dan membangun kesehatan dengan diri sendiri. Ya, itu yang paling penting. Ini ada komen dari Pak Muklisino. Pak, ikut pola Pak Jess jendela makan. Pak, ikut pola Pak Jess jendela makan. Berapa makan yang baik sampai kenyang? Atau 2 kali? Saya pre-diabetes. Pak, kalau kamu udah punya masalah dengan masalah penyakit, yang namanya masalah penyakit degeneratif, ini masalah penyakit degeneratif ini. Kamu udah punya masalah dengan masalah penyakit metabolik, ini juga masalah metabolik ini. Jangan mikir makan, mikir minum. Nah, minum yang saya sarankan adalah minum racikan Macin. Wah, ini udah habis nih. Jatah saya 1 hari ini, 1 embor begini. Ya, minum racikan Macin aja. Ya, itu saran saya. Udah bermasalah dengan prediabetes, berarti gula darahmu di atas 150 ke atas ya, atau lebih dari 200, saya nggak tahu. Ya, tapi masih mikirin makan. Itu kesalahan terbesar. Hari-hari sekarang ini, orang yang bermasalah dengan penyakit karena masalah makanan. Hari-hari sekarang ini. Orang kena kista, masalah makanan. Orang kena kanker, kena masalah makanan. Orang kena tumor, masalah makanan. Orang kena masalah gula darah, masalah makanan. Tapi kamu carinya obat, bukan menyelesaikan atau memberhentikan makanannya, tapi justru malah mencari OBAT. Nah, itu dia makanya makanannya tidak di-stop, makanannya tidak dikontrol, tapi cenderung untuk cari OBAT. Ya selesai sudah. Kamu akan seumur hidupnya di farmasi. Nah, permasalahannya banyak orang tidak mau mengerti. Kenapa ya? Karena memang udah didikte, didesain seperti itu. Dari semenjak abad ke-19 masuk ke abad 20. TCM itu ada dari abad 16. TCM, tahu kan TCM? Traditional Medical TCM, Traditional China Medical. Ya, Traditional China Medicine. Tradisional Chinese Medicine. Nah, salah satu yang ditemukan oleh tradisional China Medicine itu adalah angkung, racikan. Seperti racikan Macin tuh. Ya, itu salah satunya, ya, racikan Macin ini. Ya, harus racikan Macin. Ini minuman saya nih, habis. Tinggal 1 saset begini, ada beberapa saset. Saya masukin ke almari di tempat yang suhu ruangan. Ya, itu yang menjadi masalah. Sehingga ketika abad 16 muncullah seorang pengusaha yang namanya Rockefeller. Nah, itu menganggap, oh, yang namanya pengobatan tradisional, oh, yang namanya obat-obat herbal, itu tidak terbukti, gitu. Ya, lalu dirusaklah sama jurnal-jurnal yang menurut mereka itu adalah yang paling the best. Karena apa? Karena buktinya nyata, jurnalnya nyata. Sehingga yang masalah pengobatan tradisional yang sudah ada sejak tahun abad ke-16 ya, dinasti Qing itu di kerajaan Cina. Nah, sekarang sampai hari ini perusahaannya Tung Rentang itu masih sampai hari ini dari abad ke-16 penemuan-penemuan pengobatan Cina itu dianggap itu tidak sahih. Sehingga kamu cenderung pengobatannya melalui OBAT. Ya memang karena OBAT kan itu menghilangkan rasa sakitnya lebih tokcer, lebih cepat. Sehingga kamu akhirnya mengandalkan di situ. Ya enggak masalah. Kalau kamu punya duit, ya memang duitmu dipakai untuk kartelnya mereka. Enggak salah juga gitu. Ya, karena kamu percaya seperti itu. Zaman-zaman dulu orang melahirkan itu enggak ada dokter. Zaman-zaman dulu enggak ada. Mereka hanya dipasangkan itu eukaliptus itu, eukaliptus yang dibakar sehingga suasananya menjadi tenang, menjadi syahdu, itu dihirup sama ibu yang hamil dan kemudian ibu hamil itu melahirkan dengan nyaman.
Ya, setelah itu dipakai untuk mengorbankan ibu-ibu yang hamil, sehingga dipindahkan pemahamannya melalui pengobatan sejak abad ke-19 20 kan gitu caranya seperti itu. Prediabetes, diabetes, cuci darah itu adalah akibat yang disebabkan karena apa? Mulutmu tidak dikontrol. Mulutmu tidak dikontrol. Abad-abad sebelum abad 19, orang itu makan satu hari satu kali. Orang itu makan satu hari satu kali. Sehingga dengan makan satu hari satu kali, biasanya setelah siang ya, karena pagi pasti dia bekerja, berburu, siangnya masak, sore mereka makan. Biasanya seperti itu. Tapi semenjak Barat menggelora, maka orang dihantam dengan sarapan, orang mengenal gandum, orang mengenal Indonesia mengenal singkong itu kan karena penjajahan. Dikasih makan singkong supaya apa? Keracunan. Singkong itu kan sianida, di dalamnya ada sianida. Apalagi kalau nanamnya tidak benar, wah itu biangnya di situ. Nah kayak gitu tuh Jess. Kamu kalau memahami itu maka kamu akan setuju dengan apa yang saya sampaikan. Kalau kamu kepengen sehat, ya sedikit makan. Hari ini nih saya senang sekali. Hari ini kemarin 2 minggu itu wah biayaan saya ada di kampung. Di kampung itu kanan kiri itu pohon kebun buah-buahan. Ada kelengkeng, ada di depan ada kelengkeng. Di samping kiri ada duku, di samping kanan ada duku. Di belakang ada rambutan, di depan kiri ada rambutan. Di belakang ada durian, di kulkas ada durian. Waduh, pisang. Wah, pisangnya jos banget. Mana hari ini saya bawa ke sini juga pisangnya. Oh, enak banget itu pisangnya. Nah, itu di Bangka kemarin saya brutal itu. Makan, kakaknya istri saya masak setiap hari, istri saya masak setiap hari. Biasa jam 9 belum makan, di Bangka jam 9, jam 10 udah makan. Coba bayangin tuh. Karena apa? Karena semuanya tersiapkan, tersedia. Wah, itu brutal itu. Nah, disitulah saya memaksa untuk setiap pagi 2 hari sekali jalan kaki ya, keliling gitu. Nah, kalau di sini di rumah saya ini enak. Bangun tidur nggak pernah cari makanan. Pasti istri menyiapkan telur setelah jam 11. Ya, jam 11 baru ada telur. Terus kemudian racikan macin dari pagi bangun tidur. Nah, minum racikan sampai jam 11 baru makan. Nah, makanya kita biasanya baru sore. Ini tadi saya makan jam berapa ya? Jam 6 atau jam setengah 7 makan. Sate 10 sama otak kambing. Otak kambing. Terus kemudian kaki kambing, daging sama babat. Berdua sama istri, nggak pakai nasi. Nah, apa kenyang? Nah, itu dia makanya. Kalau kamu kepengen lebih sehat, sedikit makan. Sedikit makan. Dan yang dipangkas, itu adalah yang berhubungan dengan gula. Nasi itu gula. Jajanan itu gula. Kayak kemarin kami kompak sama istri. Di jalanan kami nyemil emping. Terus kemudian bawa bakcang. Terus kemudian apalagi kemarin ya? Kopi. Dibotolin 200 mg sepanjang jalan minum kopi. Terus pisang. Nah kita kompak sepanjang jalan itu. Nggak makan. Nggak berhenti di warung jajan. Nggak. Ya sudah di jalan itu makannya itu. Minum racikan. Nah itu caranya kamu mengelola sehingga apa yang masuk ke mulutmu tidak menjadi masalah di kemudian hari. Apa itu? Yaitu gula tadi. Karena kelebihan gula di dalam tubuhmu itulah yang membentuk lemak di dalam tubuhmu. Itu bukan sehat, tapi itu cadangan energi yang harus kamu habiskan. Artinya apa? Ketika kamu menjalani kehidupan, kamu harus memiliki aktivitas lebih banyak dari biasanya. Gitu. Nah, kalau tidak ya ini jadi pre-pre kayak begini. Dan itu ujung dari penyumbatan-penyumbatan yang akan mempermasalahkan hipertensi dan jantung. Itu jawaban saya, Pak. Jadi sekarang jalan keluarnya, ya kalau kamu pengen lepas dari OBAT ya tidak makan malam dari jam 6 sore selesai, jam 7 sampai jam 12 siang tidak makan. Tidak makan malam dan tidak makan pagi. Makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Oh itu saja udah cukup. Sehingga kamu tidak tergantung dengan OBAT. Nah kalau kamu bisa
memangkas semua yang berhubungan dengan gula dan hanya makan telur, ikan, daging, dan seafood di antara jam 1 sampai jam 6 sore, maka dalam waktu 3 bulan, setengah tahun, 1 tahun, itu yang akan menyembuhkan kamu dari berbagai macam masalah-masalah metabolik di dalam tubuh. Nah, permasalahannya kamu mau enggak menjaga, mengunci mulutmu, dan mensuplai dengan minuman